Okay, he changed. He changed. This is my second.
No, he is operating from there. Okay. That guy. Okay. So now, no. He just changed from my presentation to the speaker's presentation. I just wanted to see how. Oh, balik ke slide-nya Pramod lagi. Ya. Perfect, na? Okay. Iya, iya. Okay. Perfect. Dia udah Perfect. masuk. Oh, bisa ngomong bahasa. Oh, tidak bisa. Iya, iya. So later you can look through the monitor right there, so you don't need to. Correct. Yeah. And also later I will put the clicker on this podium, so the clicker will be standby right here. This clicker. Okay. Yeah. You want to check all of the presentation, Yes. or just you? Just to see the slides. Belum nggak terlalu. I'm trying. Nggak connect. Ya, just oke. Yeah. Kayak tadi pas ngeganti ke Pak Gunawan. So Mr. Barat can speak Bahasa. Yeah, you can. Okay, that's the end. Yeah. I just want to make one small correction in speaker presentation. So can I do it from there? Ya. Yeah. Okay. Bu, ada yang ya.
Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped.
Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped.
Hadirin yang terhormat, selamat datang di acara Recording in peluncuran progress. resmi Gofex. Sesaat lagi acara akan kita mulai. Silakan untuk memenuhi kursi yang sudah kami sediakan dan mohon menunggu karena sebentar lagi acara akan dimulai. Terima kasih.
Bapak, Ibu dokter, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, silakan langsung mengisi kursi yang telah kami sediakan karena 5 menit lagi acara akan kita mulai. Terima kasih. Selamat datang di JS Luansa Hotel and Convention Center Jakarta. Terima kasih telah memilih JS Luansa sebagai tempat acara Anda pada hari ini. Sesuai dengan prosedur standar keamanan dan keselamatan JS Luansa Hotel Jakarta, mohon luangkan waktu Anda untuk menyimak video safety briefing kami. Welcome to JS Luansa Hotel and Convention Center Jakarta. Thank you for choosing JS Luansa as the venue of your event. In accordance with the procedure standard, security and safety of JS Luansa Hotel Jakarta, please take your time to watch our safety briefing video. Kami memiliki Grand Ballroom dan 14 meeting room seperti Grand Ballroom di lantai 1, 7 Rapa Room di lantai 2, 7 Nisi Room di lantai 3. We have a Grand Ballroom and 14 meeting rooms such as Grand Ballroom in the first floor, 7 Rafa rooms in the second floor, 7 Nisi rooms in the third floor. Pintu darurat kami berada di kedua sisi gedung ini. Pintu darurat pertama berada dekat dengan lift tamu. Pintu darurat kedua berada di area pantry dekat dengan lift karyawan. Tangga darurat akan membawa Anda ke titik kumpul dekat dengan pintu belakang pemeriksaan kendaraan. Our emergency exit is located on both sides of this building. First emergency exit is located beside the gas elevators. Second emergency exit located at pantry near employee elevators. Emergency stairs will lead you to the assembly point. The assembly point is located at the back of the hotel near vehicle entrance or side gate. Gedung ini dilengkapi dengan peralatan pendeteksi kebakaran seperti pendeteksi panas, pendeteksi asap, alat penyiram, APAR atau alat pemadam api ringan, hydrant box, dan peralatan pemadam kebakaran lainnya. This building is equipped with fire prevention such as heat detector, smoke detector, water sprinkler, fire extinguisher, hydrant box, and other fire equipments. Dalam keadaan darurat, alarm akan berbunyi. Mohon tetap tenang. Tim gawat darurat kami akan memverifikasi sumber alarm. Bila diperlukan evakuasi, alarm akan terus berbunyi. Dan instruksi secara lisan akan diberikan melalui speaker. Bagi para wanita yang menggunakan hak tinggi, diharapkan untuk melepas sepatu sebelum melewati tangga darurat. Dimohon untuk tidak berlari. Mohon untuk tidak menggunakan lift. Cukup berjalan dengan cepat menuju pintu darurat terdekat. Semua karyawan kami akan membantu Anda dalam proses evakuasi menuju titik kumpul. With the emergency response train team, in an emergency situation, the emergency alarms will ring. Please stay calm. Our emergency response team will verify the source of the alarm. If an evacuation is needed, alarm will continue to ring. Verbal instructions will be given through the speaker. For women who wear high heels, please take off your shoes before passing the emergency stairs. Please do not run. Just walk quickly to the nearest emergency exit. Please do not use elevator
or lift. Our associate will assist you toward the assembly point. Kami memiliki ruang musola yang terletak di lantai 3 dan basement. Untuk toilet berada di setiap lantai ruang meeting gedung ini. We have praying rooms located in the third floor and basement. Toilets are located on each floor of this meeting room. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan selamat beraktivitas. Thank you for your trust and have a pleasant day. Bapak, Ibu dokter, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di peluncuran resmi Gofex. Bapak Ibu dokter dan seluruh undangan yang kami hormati, senang sekali saya Theodora Chastin dapat menyapa Anda semua pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya juga yang akan memandu acara kita. Terima kasih telah bergabung di acara spesial Mega Weekend untuk peluncuran produk inovasi terbaru kami. Sebelum memasuki agenda berikutnya, izinkan kami menyapa tamu kehormatan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Mr. Bharat Megani sebagai Country Manager Mega Weekend Indonesia, Dr. Pramod Mane sebagai Director Medical Affairs dari Mega Weekend Indonesia,
Mr. Shalis Zende sebagai General Manager Mega We Care Indonesia, Mr. Ajay Koka, General Manager Sales Mega We Care Indonesia, dan Dr. Gunawan Tirta Raharja SPPD sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kepada seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita tidak sendiri karena yang bergabung dalam peluncuran resmi hari ini sudah bergabung di 5 kota besar, ada dari Surabaya, Semarang, Makassar, Bandung, dan Medan. Ya, seru sekali ya, walaupun kita terhubung dari tempat yang berbeda-beda, semangat kita tetap satu, yaitu menghadirkan solusi inovatif untuk hidup yang lebih nyaman dan lebih sehat. Dengan penuh kebanggaan, kami mempersembahkan kepada Anda produk terbaru kami dengan tagline redakan nyeri dalam sekejap. Untuk keseharian Bapak Ibu agar dapat beraktivitas tanpa hambatan. Yang pastinya dengan teknologi terbaru dari Mega We Care selalu mengutamakan kualitas dan juga kepedulian. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara peluncuran ini. Pastikan Anda tetap bersama kami karena akan banyak informasi menarik dan juga lucky draw dengan hadiah yang luar biasa. Untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya mengundang sosok yang luar biasa dalam perjalanan Mega We Care. Mr. Shalis Zende selaku General Manager Mega We Care Indonesia untuk memberikan kata sambutan. To Mr. Shalis Zende, the stage is yours. Thank you so much. I hope you can hear me well. All right. Selamat pagi. Good morning to all of you. Warm greetings from Mega We Care. Well, as we start the day, I would like to welcome you all on behalf of Mega Life Sciences and our Managing Director, Mr. Bharat Meghani. I would like to welcome a warm welcome to all our esteemed doctors attending here in Jakarta and across all the 5 locations that you can see. So it's a great day to start, wonderful morning today. So thank you very much for joining today for this wonderful moment, wonderful launch that we have and a step forward in advancing the pain management. All right, so thank you so much being here. And as you have walked the way since the entry till the lobby and to this meeting room, you would have noticed the entire meeting setup in a very dynamic Formula 1 race car, right? You might have seen that, okay? Now, well, that symbolizes speed. It symbolizes speed, performance, innovation. Now, unlike one of the fastest machine on the fast track, similarly, we are here to introduce a game changer in the management or in the track of pain management, and that is Gofex. Well, as you all know, that pain is the most common symptoms that most of the doctors come across with their patient in their daily practice. It's very common, right? However, the tablet forms are there for years and ages together. But as you know, the world is changing fast. And in the fast-paced world, you know, patients are seeking and looking for a fast relief and much safer relief. And that is where Gofex comes or brings the breakthrough, an innovative form of solubilized ibuprofen in soft gel form. And with a clear cap technology, which offers a rapid absorption and a fast pain relief with much safety profile. Well, I will not go deep into that. I will leave that scientific discussion for our esteemed speakers over here. So with that, as we kick off for this meeting, I would like to, it's my honor to welcome our esteemed speaker today. So we have along with us Dr. Gunawan,
who is here from Medistra Hospital. Thank you so much for being here, for your time and accepting our invitation to be a speaker over here. And Dr. Gunawan will take us through a scientific approach and through his topic, emerging trends, approaches and challenges in pain management using NSAIDs. He will set a clinical context to the pain management. Followed by, we have a Dr. Pramod Mane, a medical director from Mega Life Sciences. He's traveled from India. Thank you so much for coming here, Dr. Pramod Mane. And Dr. Pramod Mane will help us to understand the science and technical part of Gofex. All right, as we begin, let me quickly touch upon the company Mega Life Sciences. So Mega Life Sciences is a global pharmaceutical company from Thailand. Our headquarters is in Bangkok. And we have 2 factories in Bangkok. We have 1 factory in Australia. And we have 1 factory now here in Bogor, Indonesia. We are committed to helping people live healthier and better life. Well, as far as Indonesia is concerned, we have been here for a long time. And we have been working very closely with doctors, hospitals, pharmacies, and all healthcare professionals in helping and offering a trusted, innovative, and affordable healthcare solutions. And Gofex is one such promise that today we are here to offer. Well, I will not take much time in between the scientific session and for you. Thank you once again for being part of this milestone. And let's get ready and race towards the innovative pain relief. With that, let me thank you. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Over to Justin for the further proceedings. Thank you so much. Okay, thank you Mr. Charles for the inspirational speech. Hari ini menjadi momen yang sangat istimewa karena kita berkumpul bersama tidak hanya di Jakarta, tapi juga di 5 kota besar lainnya untuk meluncurkan terobosan baru dalam manajemen nyeri. Gofex, soft gel ibuprofen terlarut pertama dengan teknologi clear cap teknologi di Indonesia. Dengan tema Formula One yang dinamis, melambangkan kecepatan dan presisi, Gofex hadir sebagai wujud komitmen kami dari Mega Life Science untuk menghadirkan solusi kesehatan yang inovatif, berkualitas tinggi, dan terpercaya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sesi ilmiah yang akan dibawakan oleh Dr. Gunawan Tirta Raharja, SPPD, dan beliau merupakan seorang internis di Rumah Sakit Medistra Jakarta, tentunya sudah berpengalaman untuk menangani banyak kasus nyeri. Kepada Dr. Gunawan, saya silakan. Selamat pagi, rekan-rekan sejawat. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Apa kabar semua? Masih mengantuk mungkin? Apa kabar semua? Lebih jelas. Good morning, our representative Mega Life Science, Mr. Bharat, Mr. Ajay, Ms. Shailish, and Dr. Pramod. Thank you for the invitation today. It's very warm today, and I think when we saw the booth and stuff, everything goes fast. I hope everything will also go fast and also smoothly for today. Thank you. Please allow me to bring this presentation into Bahasa so everyone here will know what we want to deliver to them. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai tren terkini mengenai obat-obat penahan sakit, terutama golongan NSAID. Seperti yang kita tahu bahwa nyeri itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Apabila kita mendapat pasien yang mengalami nyeri, dalam waktu 10 detik kita sudah harus bisa mengatasi hal tersebut. Nyeri adalah hal yang sangat-sangat menakutkan untuk pasien kita. Pada kali ini kita akan bahas beberapa hal mengenai nyeri. Kita akan bahas sedikit mengenai anatomi nyeri, fisiologi nyeri sebagai refreshing. Kemudian beberapa mengenai analgesik pilihan,
kemudian NSAID kita akan bahas, dan apa yang akan diberikan oleh PT Mega Life Science kepada kita. Sebagai perkenalan, kita semua mengerti nyeri. Nyeri adalah tanda vital yang keenam setelah tekanan darah, suhu badan, tekanan nadi, kemudian respiratory rate, dan temperature. Jadi nyeri adalah suatu sensasi yang tidak menyenangkan yang dialami badan, yang dirasakan oleh badan karena adanya tissue injury atau kerusakan jaringan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut, apabila kita menerima nyeri, apabila terdapat kerusakan jaringan seperti misalnya terkena paku atau ada nyeri akibat lain, sel-sel saraf kita akan melepaskan zat-zat yang kemudian akan menimbulkan rangsangan, terutama kepada primary afferent fibers, seperti fiber-fiber yang cepat sekali mengenali nyeri, kemudian akan masuk ke dalam otak kita, terutama area talamus dan amigdala, dan akan menginterpretasikan hal tersebut sebagai nyeri. Jadi nyeri adalah sesuatu yang bisa menyebabkan morbiditas yang sangat signifikan. Apabila kita mengalami nyeri, otomatis kegiatan kita akan terhenti, baik secara fisik, mental, dan bahkan sosial pun kita bahkan karena nyeri kita tidak bisa bekerja. Jadi nyeri ini sangat mempengaruhi produktivitas kita sehari-hari. Hal ini harus menjadi perhatian. Kemudian apa sih nyeri itu? Kita bisa bagi-bagi berdasarkan beberapa klasifikasi. Seperti nyeri berdasarkan anatominya, yaitu ada nyeri karena bagian otot, kemudian ada nyeri viscera. Nyeri viscera adalah nyeri dari dalam badan yang berongga, seperti usus, seperti ureter, ya. Kemudian ada juga nyeri karena sendi-sendi, karena tulang dan tendon. Kemudian ada yang dibagi berdasarkan fisiologinya. Kita punya nociceptif, neuropatik, dan nociplastik. Nociceptif adalah nyeri yang diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan, sedangkan neuropatik adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan syaraf. Sedangkan nociplastik ini adalah hal yang baru. Kita jarang dulu mendengar adanya nyeri nociplastik. Nyeri nociplastik ini adalah nyeri yang diakibatkan mungkin karena kerusakan jaringan dan syaraf, atau bahkan mungkin bukan karena keduanya. Contohnya apa? Seperti pada pasien dengan fibromialgia, seperti pasien dengan adanya IBS, irritable bowel syndrome, nyeri mereka tidak bisa dideskripsikan sebagai salah satu dari antara nociceptif atau neuropatic pain. Karena kadang-kadang waktu kita periksa mereka, seperti pada pasien yang dengan IBS misalnya, kita lakukan pemeriksaan endoskopi, tidak ditemukan apa-apa. Semuanya clean, tidak ada gastritis, tidak ada polip, tidak ada apa-apa. Kenapa nih pasien mengalami nyeri? Hari ini termasuk adalah nyeri nociplastik. Nyeri nociplastik adalah salah satu nyeri yang sangat sulit sekali untuk diterapi, untuk ditangani. Mungkin dokter-dokter sekalian pernah mendapatkan pasien yang datang berkali-kali dengan nyeri yang berpindah-pindah. Dok, saya nyeri sendi ini, sendi itu, nyeri gigi, nyeri semua badan. Bahkan ada beberapa rekan sejawat kita yang mengklasifikasikan mereka sebagai seorang orang yang mempunyai penyakit autoimun. Padahal itu sesuatu yang bahkan mungkin keliru. Ini adalah salah satu nyeri yang nociplastik. Dan akhir-akhir ini dengan adanya stres pekerjaan dan stres hal-hal yang lain, nyeri ini semakin sering didapatkan sebagai salah satu gejala yang umum ditemukan pada pasien-pasien kita. Juga kalau kita klasifikasi nyeri berdasarkan durasinya, ada nyeri akut, kronik, dan ada breakthrough pain. Nyeri kronik biasanya kita klasifikasikan apabila nyeri itu berlanjut sampai lebih dari 3 bulan. Itu kita klasifikasikan sebagai nyeri kronik. Di bawah itu kita klasifikasikan sebagai nyeri akut. Sementara ada yang namanya breakthrough pain atau nyeri breakthrough. Nah, breakthrough pain biasa dialami oleh mereka yang mengalami nyeri kronik, misalnya pada pasien kanker. Pada pasien-pasien kanker yang mengalami nyeri, mereka biasa mendapatkan opioid
seperti morfin, fentanyl, mungkin ada beberapa golongan lain opioid seperti tramadol untuk obat nyeri mereka secara kronik. Akan tetapi di masa-masa mereka mendapatkan obat yang reguler, mereka kadang-kadang mengalami breakthrough pain atau nyeri yang mendadak muncul. Nah, pada saat-saat nyeri breakthrough pain ini kita membutuhkan modalitas lain, obat lain untuk mengatasinya secara cepat. Kemudian berdasarkan intensitas kita juga bagi-bagi menjadi yang ringan, moderate, dan severe. Kita bisa lihat berdasarkan secara objektif kita punya visual analog scale atau phases analog scale. Kita bisa nilai dari 0 sampai 10. 0 adalah tidak ada nyeri dan 10 adalah nyeri yang tidak tertahankan. Kemudian kita juga bagi menjadi etiologinya. Berdasarkan etiologinya ada nyeri yang diakibatkan oleh kejadian yang malignant seperti cancer dan yang non-malignant. Tadi yang kita bahas adalah nociceptive dan inflammatory pain. Ini juga ditemukan ada yang namanya mixed type atau nosiplastik yang tadi saya bilang. Jadi nyeri-nyeri yang disebabkan karena migraine, back pain, fibromyalgia, IBS itu termasuk nyeri nosiplastik. Kemudian apa sih nyeri ini? Kenapa kita harus concern? Karena berdasarkan prevalensi di Indonesia, nyeri itu merupakan salah satu dari 10 penyebab kenapa pasien itu datang kepada dokter untuk mencari pertolongan. Kita bisa tahu sekitar 62% dari responden pada penelitian AFLS 5 itu mengalami nyeri kepala. Setidaknya sekali dalam 1 bulan. Mungkin ini adalah salah satu jenis nyeri yang sering kita hadapi nanti sehari-hari. Dok, saya sakit kepala. Sakit kepala juga kita harus interpretasikan dengan baik. Kadang-kadang orang menganggap dizziness atau kelayangan atau vertigo, sometimes mereka juga bilang ini adalah nyeri kepala. Kita harus mengingat bahwa nyeri kepala yang dimaksud adalah nyeri yang throbbing, nyeri yang berdenyut, atau nyeri yang hanya sebelah kepala, mungkin itu juga migrain, itu juga bisa. Jadi kita harus deskripsikan lebih lanjut tipe-tipe nyeri ini apa yang dialami oleh pasien kita. Kemudian juga ada yang dinamakan musculoskeletal disorder. Tidak sedikit pasien kita yang datang ke kita dengan nyeri pinggang, nyeri lutut, nyeri kepala karena adanya trauma berulang. Kita bisa lihat sekarang banyak pasien-pasien kita yang sudah mulai aware tentang kesehatan. Mereka sudah mulai banyak berolahraga, banyak yang fitness, banyak yang lari. Siapa di antara dokter yang rajin olahraga setiap hari? Ada di sini? Kayaknya dokter-dokter ini memang salah satu populasi yang agak-agak lucu. Karena mereka mengobati orang sakit tapi mereka tidak peduli oleh kesehatan diri mereka sendiri. Apa betul? Betul. Kita jarang sekali sakit, puji Tuhan ya, dokter ya. Jarang sakit ya. Kita jarang sakit, kenapa? Karena Tuhan berkati kita. Amin. Oke, ada juga sekitar 68, hampir 64% perempuan di Indonesia mengalami namanya dysmenorrhea. Dysmenorrhea juga salah satu penyebab nyeri yang paling banyak di Indonesia. Juga yang kita bisa lihat dari slide ini adalah prevalensi nyeri yang disebabkan oleh gigi. Masalah kesehatan gigi di Indonesia juga salah satu masalah yang sering kita hadapi. Banyak orang sakit kepala karena ternyata penyebabnya adalah gigi. Banyak orang yang mengalami sakit semua leher mungkin karena penyebabnya karena gigi. Gitu. Dan juga jangan lupa kita adalah negara infeksi. Masih banyak sekali infeksi yang terjadi di negara kita, salah satunya adalah infeksi saluran nafas. Itu juga menyebabkan nyeri di tenggorokan kita. Itu juga banyak sekali kita hadapi pada pasien sehari-hari kita. Kemudian, apa sih modalitas kita untuk mengatasi nyeri? Modalitas kita banyak sebetulnya. Ada yang non-opioid analgesik, ada yang opioid analgesik. Hari ini kita akan bahas penting mengenai non-opioid. Salah satunya adalah NSAID. Opioid, kenapa kita harus hindari?
Karena opioid itu banyak menyebabkan adiksi atau kecanduan. Hal ini sudah dijelaskan pada beberapa laporan oleh CDC tahun 2022. Mereka di negara maju mengalami namanya opioid crisis. Kenapa krisis? Karena makin banyaknya peresepan opioid di sana. Peresepan obat-obat golongan opioid, contohnya morfin slow release, morfin fast release atau intermediate release, sebagai painkillers. Padahal itu adalah terjadi karena adanya adiksi. Pada opioid ada efek samping yang mesti kita perhatikan, yaitu addiction. Kalau kita berikan opioid, kita harus pertimbangkan efek samping ini kepada pasien kita sebelum kita putuskan untuk memberikan opioid. Ya. Jadi yang jadi masalah sekarang, apa pilihan lainnya? Kita harus pilih obat anti nyeri yang lain, dan kita harus cari penyebab nyeri itu apa. Kita harus tangani penyebabnya sambil menangani nyeri yang timbul. Nah, contoh-contoh NSAID yang kita bisa kenali sehari-hari adalah banyak ya. Ada golongan salisilat, ada golongan enolats, propionats. Salah satunya adalah ibuprofen. Ini adalah obat yang mungkin sudah lama sekali yang kita kenal ya. Mungkin dari zaman guru-guru saya sampai anak-anak didik saya, rekan-rekan sejawat semua mungkin sudah pernah meresepkan ibuprofen. Ya. NSAID tetap merupakan pilihan utama untuk mengatasi nyeri. Seperti yang kita tahu tadi, patofisiologi nyeri disebabkan karena kerusakan jaringan, dan adanya kerusakan jaringan akan menimbulkan peradangan. NSAID adalah anti peradangan, sehingga NSAID adalah pilihan utama untuk mengatasi nyeri. Ya. NSAID ini digunakan bahkan pada orang-orang dengan nyeri yang akut maupun nyeri yang kronik. Kemudian ini sekilas mengenai mekanisme terjadinya nyeri. Jadi kalau kita ada tissue injury, sel-sel kita akan terjadi pelepasan fosfolipid. Fosfolipid ini akan mengaktifasi terjadinya metabolisme asam arakidonat. Metabolisme ini ada di golongan, ada terjadi di jalur siklooksigenase, ada di jalur lipooksigenase. Jadi lipooksigenase ini akan berujung menimbulkan leukotriens, yang leukotriens ini akan menimbulkan bronkokonstriksi. Hal ini terjadi pada orang-orang dengan asma atau bronkokonstriksi akibat peradangan karena infeksi paru misalnya. Ini terjadinya di golongan lipooksigenase. Yang kita akan bahas adalah karena nyeri. Ini ada COX-1, enzim COX-1 dan COX-2. Nah, masing-masing punya efek. COX-1 terutama efeknya untuk menimbulkan adanya prostaglandin yang sifatnya sitoproteksi, yaitu untuk melindungi area pencernaan kita, terutama asam lambung dan kawan-kawannya. Sedangkan COX-2 itu spesifik terhadap adanya nyeri dan peradangan. Jadi kalau kita memberikan NSAID itu tidak selektif, jadi dia menghambat dua-duanya, COX-1 dan COX-2. Sehingga apabila COX-1 dihambat, produksi prostaglandin yang sifatnya sitoproteksi akan menurun. Maka dari itu kita kenal adanya efek saluran cerna pada pemberian obat-obatan NSAID. Kemudian kita mengenal juga COX-2 inhibitor selektif. Ada beberapa obat yang sifatnya selektif hanya menghambat enzim COX-2 sehingga diklaim aman untuk lambung, aman untuk saluran cerna. Akan tetapi jangan lupa kalau COX-2-nya kita hambat terus-menerus akan terjadi masalah dengan antiplatelet proteksi. Jadi enzim yang inflamatory prostaglandinnya akibat COX-2 ini juga punya efek untuk antiplatelet. Jadi apabila kita punya pasien dengan risiko kardiovaskuler yang sangat besar dan kita berikan enzim COX-2 inhibitor terlalu lama, akan terjadi masalah hiperagregasi trombosit. Jadi trombositnya akan lebih agregat sehingga menimbulkan risiko untuk serangan jantung dan stroke lebih tinggi. Ini yang terjadi, ini yang patofisiologi yang harus kita ingat-ingat. Itu kata guru-guru saya. Kemudian ini yang tadi kita bahas ya. Jadi COX-2 enzim itu spesifik untuk inflamasi dan nyeri.
Jadi maka dari itu banyak orang-orang dokter-dokter yang lebih memilih memberikan COX-2 inhibitor ketimbang NSAID yang general. Nah, NSAID itu juga banyak tipenya, ada yang selektif dan yang non-selektif. Kita harus wise untuk memilihnya. Kemudian kita formulasi dari NSAID itu banyak, yaitu oral, itu yang paling banyak ya. Contohnya ibuprofen, naproxen, diclofenac ya. Ada topical juga, kita punya topical. Ada parenteral yang kita pakai di rumah sakit supaya kita bisa mengatasi nyeri dengan cepat. Dan ada beberapa yang akhir-akhir ini yang paling banyak adalah COX-2 selective inhibitor. Apa sih tantangannya dalam penggunaan NSAID ini? Yang pertama adalah GI toxicity. Seperti yang tadi kita bahas, adanya blokade di siklooksigenase tadi, yaitu COX-1, itu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan di saluran cerna. Salah satunya adalah gastritis, terjadinya gastritis, ulcus pepticum, dan GI bleeding atau pendarahan dari saluran cerna. Nah, risiko-risiko ini meningkat dengan adanya usia tua, kemudian adanya komorbid, seperti pasien-pasien yang ada serangan jantung atau stroke sebelumnya, atau sudah ada masalah saluran cerna sebelumnya. Apabila kita berikan NSAID, risikonya akan lebih meningkat. Demikian pula dengan risiko pada kardiovaskuler. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Ada juga risiko yang apabila kita gunakan NSAID dalam jangka waktu lama, yaitu risiko terhadap ginjal. Jadi banyak orang mengalami gangguan ginjal akut maupun kronik akibat menggunakan NSAID secara kronik. Hal ini terjadi, komplikasi-komplikasi itu terjadi karena penggunaan yang salah. Misalnya dosis yang berlebihan dan waktu yang terlalu lama. Seperti yang saya sebutkan di awal presentasi, apabila kita mendapatkan pasien dengan keluhan nyeri, yang pertama kita lakukan adalah atasi nyerinya. Namun pekerjaan kita tidak stop di situ. Kita harus mencari penyebab nyeri. Apa sebabnya? Misalnya sakit kepala, ternyata penyebabnya karena molar ketiga impaksi. Itu pekerjaan dokter gigi nih. Kita kirim ke dokter gigi, dok tolong cabut dong gigi molarnya. Jadi kita tidak menggunakan anti nyeri jangka panjang. Itu akan mengurangi risikonya seperti itu. Kemudian ini mengenai cardiovascular risk. Jadi pada penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh FDA pada tahun 2015, penggunaan NSAID khususnya pada COX-2 inhibitor selektif itu akan meningkatkan risiko infak miokard atau serangan jantung akut. Hal ini berkaitan dengan dosis dan durasi. Dengan dosis yang lebih dari yang ditentukan dan durasi lebih dari 2 bulan sampai 3 bulan, ini meningkatkan risiko sampai 20-30% untuk pasien-pasien yang mengalami serangan jantung akut. Risiko ini akan lebih meningkat lagi pada mereka yang sudah ada komorbid lain. Misalnya pasien kita juga ada diabetes, sudah ada hipertensi, sudah pernah serangan jantung sebelumnya. Kita harus mempertimbangkan penggunaan COX-2 selektif ini lebih hati-hati lagi. Demikian pula short term dan long term ini juga mempengaruhi efek sampingnya. Pada penggunaan yang kronik lebih dari 3 bulan, otomatis efek sampingnya akan lebih meningkat. Jadi pada penggunaan yang lama kita mesti monitoring lebih ketat. Setiap kali pasien datang kita harus tanyakan, ada efek samping enggak? Ada masalah tidak? Buang air besarnya gimana Bu? Warnanya apa? Apakah ada warna hitam ataukah ada warna merah marun? Itu adalah salah satu tanda perdarahan saluran cerna. Kadang-kadang kita suka tertipu. Pasien ternyata juga mengkonsumsi preparat besi misalnya, atau mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Itu juga akan mempengaruhi warna tinja kita menjadi lebih hitam. Sometimes kita harus lebih dominan memonitor. Demikian pula juga kita harus mengetahui apakah obat-obatan yang kita berikan ini efektif atau tidak.
Karena kalau tidak efektif dan kita berikan jangka panjang, otomatis efek samping akan lebih muncul. Itu. Nah, apabila kita mau meresepkan NSAID pada pasien, hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Pertama, kita assess dulu pasiennya. Apakah pasien ini berisiko tinggi apabila kita berikan NSAID? Misalnya, pasien usianya sudah tua. Misalnya, pasien juga ada hipertensi. Atau ada obat-obatan lain yang nih pasien konsumsi. Misalnya pada mereka yang mengalami penyakit autoimun atau pasien-pasien yang membutuhkan obat-obatan seperti steroid dalam jangka panjang. Karena kita tahu apabila NSAID ini diberikan bersama dengan steroid, risiko untuk efek sampingnya akan lebih tinggi lagi. Kemudian kalau bisa, kita berikan anti nyeri itu dengan dosis yang tepat dan dalam durasi yang sesingkatnya, sambil kita mencari penyebabnya apa nih nyerinya, supaya kita bisa berikan tidak terlalu lama. Kemudian yang paling penting adalah monitor. Apabila kita berencana untuk memberikan secara kronik, kita monitor secara berkala. Fungsi ginjal, kita monitor, fungsi jantung juga kita harus monitor. Ya. Apa sih tantangannya? Nah, tantangannya dengan NSAID yang sudah tradisional, yang lama adalah delayed onset. NSAID yang kita kenal biasanya onset kerjanya lebih dari 1 jam. Rata-rata 2-3 jam diperlukan untuk supaya nyeri itu hilang. Karena sediaannya tablet biasanya akan lebih lama ketimbang liquid. Liquid akan lebih cepat efeknya. Kemudian GI toxicity, ini juga efek samping yang sering timbul. Kardiovaskular dan renalis dengan penggunaan yang jangka panjang. Jadi NSAID ini seperti pisau bermata dua. Sangat efektif untuk mengatasi nyeri, tapi ada juga efek samping ke pasien tersebut. Nah, inovasi itu diperlukan untuk mengurangi akibat dari efek samping si NSAID. Jadi ada beberapa inovasi-inovasi baru yang nanti mungkin Dr. Pramod akan jelaskan lebih detail lagi. Seperti contohnya kita buat lebih hidrofobik supaya penyerapannya lebih cepat sehingga mencapai kadar yang lebih cepat di dalam badan sehingga efek anti nyerinya lebih cepat. Kemudian absorpsinya lebih cepat. Kemudian juga safety profile-nya lebih bagus. Gitu. Nah, inovasi yang terbaru adalah liquid gels atau solubilized foams. Ini nanti akan dibawakan oleh Dr. Pramod. Ini akan membuat supaya absorpsinya lebih cepat, GI tolerability-nya lebih bagus, dan pasien juga akan lebih senang memakai obat-obat tersebut. Ya. Ini adalah salah satu contoh penelitian yang membandingkan antara ibuprofen tablet dengan sediaan yang soft gel liquid. Kita bisa lihat bahwa di sini higher Cmax, artinya konsentrasi di dalam darah itu lebih cepat tercapai, sehingga properti anti nyerinya lebih cepat tercapai, dan shorter Tmax, waktu yang dibutuhkan supaya efek obat ini lebih terasa lebih cepat. Hal ini bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini juga dibandingkan antara ibuprofen solubilized pada pasien-pasien yang pasca operasi, kita bisa lihat bahwa dengan tablet biasanya solubilized akan lebih cepat, sekitar 20 menit nyeri langsung hilang. Kayak gitu. Di sini juga sama, ibuprofen yang liquid gel itu lebih efektif dibandingkan dengan acetaminophen 1000 mg. Jadi mengurangi efek samping dari obat lain yang bisa kita pakai. Nah, di kemudian hari ini akan lebih menarik. Jadi kita akan bisa memberikan terapi NSAID tailored, customized berdasarkan pasien-pasien tersebut. Jadi kita bisa ketahui adanya genetic polymorphism. Jadi ada beberapa pasien kita ada genetic variant yaitu CYP2C9, ini mempengaruhi metabolisme NSAID dan mempengaruhi penyerapan dari NSAID. Mereka-mereka yang varian ini metabolismenya lebih lambat.
Sehingga efek samping dari obat-obat ini akan lebih kentara, karena obat ini akan lebih retain lebih lama di dalam badan kita. Jadi pada pasien-pasien yang nanti di kemudian hari diketemui ada genetik varian seperti ini, mungkin kita harus pilih non-NSAID, pengobatan anti nyerinya. Demikian pula ada beberapa marker khusus yang bisa kita pakai, misalnya kita bisa pakai NT-proBNP pada mereka-mereka yang ditengarai ada gangguan jantung. Mereka dengan NT-proBNP tinggi, mungkin kita bisa harus hindari dengan penggunaan NSAID. Karena itu akan bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Karena NT-proBNP tinggi itu menunjukkan bahwa ini kondisi jantungnya sendiri sudah tidak baik. Itu adalah salah satu yang mungkin di kemudian hari bisa kita pakai sebagai pertimbangan apakah kita berikan NSAID atau non-NSAID sebagai terapi nyeri bagi pasien-pasien kita. Demikian pula dengan perkembangan obat akhir-akhir ini, kita bisa pilih beberapa NSAID yang baru, yang dengan metode-metode dan mungkin preparasi yang baru sehingga menurunkan risiko dari efek samping yang ada, yang bisa kita temukan sekarang. Jadi sebagai kesimpulan dari presentasi saya, NSAID itu efektif sebagai pain relief, tapi kita harus waspadai mengenai efek sampingnya. Harus dimonitor dengan ketat, dan perkembangan teknologi yang baru akhir-akhir ini bisa memberikan kita pilihan-pilihan baru, NSAID jenis baru, formulasi khusus yang menurunkan risiko efek samping dari NSAID tersebut. Salah satunya adalah solubilized ibuprofen. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Dr. Gunawan atas materi yang sangat bermanfaat. Dan saya akan coba merangkum beberapa poin penting dari pemaparan Dr. Gunawan tadi. Yang pertama adalah peran NSAID dalam manajemen nyeri, di mana ini tetap menjadi pilar utama dalam pengobatan nyeri, terutama untuk nyeri muskuloskeletal dan juga inflamasi. Kedua, adanya tantangan keamanan, bagaimana penggunaan NSAID pada jangka panjang perlu hati-hati karena risiko efek sampingnya tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan adanya tren baru, pendekatan terkini menekankan penggunaan NSAIDs yang lebih selektif, rute pemberian alternatif dan penyesuaian dosis untuk memaksimalkan efektivitas serta meminimalkan risiko dari efek samping. Para hadirin yang terhormat, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sesi ilmiah yang kedua, pada sesi ini kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Pramod Mane. Beliau merupakan Director Medical Affairs dari Mega We Care. To Mr. Pramod, time and place is yours. Selamat pagi. It's my pleasure to speak the esteemed doctors from Indonesia. In next 15 to 20 minutes, I will be speaking on Gofex 400, which contains solubilized ibuprofen for various pain management. As Dr. Gunawan mentioned very nicely about the challenges in using current NSAID analgesics. As we know, most of the pain conditions, they are associated with inflammation. And NSAIDs are the cornerstone for the management of pain, especially associated with inflammation. So, Gofex, which contains solubilized ibuprofen 400 milligram, it is one of the flagship international brand or the product
from Mega Life Sciences, which is manufactured in state-of-the-art manufacturing facilities of Mega Life Sciences, which are approved by European regulatory authorities, Australian regulatory authorities, and Thai regulatory authorities, so that it ensures the quality of Gofex 400. So, the flow of my presentation is divided into two parts. First, to understand the benefits of ibuprofen as a molecule, and then the formulation of Gofex, which is solubilized ibuprofen. So, advantage of these formulations. So, to start with, it's very interesting to look at the historical aspects of ibuprofen development. The first NSAID which was developed was aspirin, as we know, and it was developed in 1897. After the long gap of 50 to 60 years, the next NSAID was developed was indomethacin. And again, there was a quest for a safer, superior NSAID, because we know aspirin had certain side effects, especially GI toxicity and ulceration. Indomethacin also had some toxicities. In the decade of 60s, with that quest of developing new NSAID, this trio scientists from UK, they developed the new chemical entity which was called as ibuprofen. And there was a proper clinical trial was done, and in 1969 it was launched first time in UK for the pain management. And from that, ibuprofen still continues to be cornerstone in the pain management associated with inflammation. Very soon it became popular in US as well as Europe and the rest of the world. And in the 90s, it was included in the model list of essential drugs of WHO. So this is a very interesting story of the ibuprofen, and this molecule, after the almost 55 years, it is the most prescribed, most used NSAID across globe. This is the article which actually reviewed 50 years journey of ibuprofen in the year of 2020. It completed 50 years after its introduction in the year of 2020. And what this article says in terms of overview of the safety and efficacy of ibuprofen, it says ibuprofen it ranks first among the safe and effective NSAIDs. The risk which Dr. Gunawan mentioned, that there are certain risks associated with NSAID use, but if we look at the ibuprofen profile, the risk of GI, cardiovascular, renal, and hepatotoxic adverse events are very low as compared to other NSAIDs. And this is very important article on its golden anniversary in the year of 2020. There are thousands of clinical trials done with ibuprofen in various painful indications. From the same article,
This is a very interesting figure. We can see, as Dr. Gunawan mentioned, that NSAIDs, conventional or traditional NSAIDs, they block both COX-1 and COX-2, and they are called as non-selective, like ibuprofen, diclofenac, all the NSAIDs. While the drugs like celecoxib, etarocoxib, they block specifically COX-2. There was a concern with conventional NSAIDs that they cause, the common side effect is the GI toxicity, GI adverse event, dyspepsia, and on long-term use, peptic ulcers. So what they did in the decade of 2000, the first molecule from the COX-2 inhibitor which was introduced was celecoxib. But after that, they came to know that in the search of GI safety, they have a certain other toxicity. I mean, they have a GI safety, but the cardiovascular events were more with COX-2 inhibitors, especially thrombotic events. And that caused, in the year of 2004, the rofecoxib was withdrawn from the market. And that risk is still there. Now, looking at the profile of ibuprofen here, it says that it is in the middle of road. It is at the sweet balance of blocking COX-1 versus COX-1 to COX-2. If you look at the ratio of the COX-2 to COX-1, I mean the blockade, the ibuprofen, we can see here, it is in the middle of the road. And the corresponding figure at the bottom, which shows the toxicities, cardiovascular toxicities increase as the COX-2 selectivity increases, while the COX-1 selectivity increases, the GI toxicity increases. So, like say even drugs like diclofenac, we can see it is a preferentially COX-2 inhibitor. It comes with certain cardiovascular risk. If it is used for long term, it comes with certain cardiovascular risk. Even the other COXIBs, I mean, there are certain, the precautions need to be, taken. While in case of the conventional NSAIDs like ketorolac, the indomethacin, aspirin, they come with the significant GI toxicity. While ibuprofen falls at the sweet spot of balancing COX-2 versus COX-1. And that's why it is the NSAID with the least risk of GI, renal, and the cardiovascular. This is one more article which is actually a review of the clinical studies done with ibuprofen in post-operative pain. And there were 72 randomized controlled trials were reviewed, and it was found that the ibuprofen is the safe and the effective analgesic for the management of post-operative pain. Now, if we look at the molecular profile of ibuprofen per se, it is a hydrophobic molecule with low solubility in water and the stomach environment. That poses a challenge with the usage of ibuprofen, meaning the solubility of a drug is very important. Ibuprofen as a molecule is poorly soluble in aqueous medium as well as in the stomach environment. And that actually is a challenge with, or was a challenge with usage of ibuprofen. In terms of, to have a desired efficacy, you needed to increase the dose of ibuprofen. That causes a certain side effects,
I mean due to low solubility of ibuprofen in stomach, the unabsorbed drug remains in stomach for a little longer, and that causes a direct damage to the stomach mucosa or the GI mucosa, leading to GI side effects. Now, looking at this profile of the chemical profile of ibuprofen and the challenges with the conventional formulations of ibuprofen like tablet. When the tablet of ibuprofen is given, when it is taken with the water, when it enters the stomach, it is first disintegrated, then get dissolved, and that dissolved form is absorbed. So there are 3-4 steps before its absorption starts. And that was the challenge with the conventional tablet of ibuprofen. That resulted in the poor bioavailability of ibuprofen, and then in turn, the management of pain. But that challenge is addressed with this novel formulation, that is solubilized ibuprofen. Solubilized ibuprofen is a form or the formulation of ibuprofen which is already dissolved form. So in Gofex, ibuprofen comes in a solubilized form. It is already dissolved ibuprofen, that is solubilized ibuprofen at the liquid center of the Gofex soft gel capsule. This helps in the avoiding the disintegration, dissolution time that was required with the conventional ibuprofen tablet formulation. And that has helped to have a rapid or the fast onset of action due to faster absorption of the drug in the blood circulation, increasing bioavailability, having more complete absorption of ibuprofen vis-a-vis conventional tablet of ibuprofen. And that actually helped in improving, in terms of the rapid, fast onset of action and more effective pain control as compared to conventional tablet. So exactly the same thing is mentioned here in this slide. The faster and more complete absorption of ibuprofen with solubilized form, it increases the bioavailability and in turn gives the effective pain control. The fast and effective pain control with solubilized ibuprofen. If we look at the pharmacokinetic studies comparing ibuprofen, solubilized ibuprofen in soft gel versus the tablet, conventional tablet formulation, solubilized ibuprofen gives higher Cmax and faster, the earlier Tmax. That helps actually, that shows actually the bioavailability of ibuprofen with solubilized formulation is increased, and also the earlier Tmax that gives the faster onset of action. And this formulation of ibuprofen, solubilized form, was compared with the molecules like celecoxib as well as acetaminophen. As we know, acetaminophen or the paracetamol is also used in sometimes for the pain management. But if we look at the molecule of paracetamol, it is the antipyretic and very poor analgesic and anti-inflammatory. It doesn't fall under NSAID. It is antipyretic. So using paracetamol for analgesic action, you may not get the desired analgesic action. While in case of ibuprofen, it is anti-inflammatory, analgesic,
and also helps to reduce fever. In Europe, ibuprofen is used as an antipyretic. I mean, the paracetamol is also there, but ibuprofen is also used as an antipyretic. Not only, I mean, I'm just, look at the profile of the ibuprofen. It has got the anti-inflammatory, analgesic, and to some extent, the antipyretic action as well. So this slide mentions about the comparison of the ibuprofen with celecoxib, and if we look at the solubilized ibuprofen, it gives a faster onset of action as compared to celecoxib, and also even the acetaminophen, which is used in dose of 1000 milligram. If it is used, I mean, how much analgesic action we get, but the dose is high and it will certainly pose the damage to the liver if it is used for, say, a couple of weeks. So, here comes Gofex Clear Cap, and that is the offering from Mega Life Sciences for safer, effective, and complete pain relief. Gofex soft gel capsule contains, each capsule contains ibuprofen in solubilized form 400 milligram. The dosing is 1 capsule every 6 to 8 hours. That becomes 3 to 4 times. Okay. To relieve the painful conditions, I mean to pain with associated with inflammatory and painful conditions like musculoskeletal pain, dysmenorrhea, toothache, and so on. I mean, even in the infections, most of the times, I mean the respiratory infections, common cold and all, most of the times you get body ache as well as fever. That is associated with the inflammation inside. In such situation, ibuprofen would help to address, I mean, both fever as well as the body ache as well. Of course, with in certain respiratory infections like say dengue, where the platelet count is, I mean, we have to monitor platelet count. In such situations, I mean, most of the NSAIDs, except paracetamol, is indicated, I mean, in terms of the platelet effect. So, Gofex is innovative, I mean, the formulation from Mega Life Sciences, which offers a clear cap technology. What is it? Clear cap technology, I mean, it's a soft gel. At core, it is a soft gel formulation, which is very clean, smooth, and transparent. I mean, that gives a look for the formulation. It improves the compliance by the patients, the acceptance of the taking this capsule is very good with the clear cap technology, and by the virtue of its soft gel or solubilized formulation, it helps to have this safer, faster, effective pain relief. So exactly the same thing here, I mean, mentioned in the slide, the solubilized form of ibuprofen in Gofex Clear Cap, it helps to eliminate the pre-absorptive dissolution of the drug. Why? Because it is already in dissolved form. In the ready dissolved form, it is given. So when it enters the stomach, it is just absorbed. It doesn't need disintegration as well as the dissolution. So it provides a dramatic improvement, very significant improvement in bioavailability at a rapid pace. And that exactly gives the rapid and effective relief of the pain. This is a pictorial representation of how the Gofex Clear Cap is absorbed versus the conventional tablet of ibuprofen. And we can see here, since
the Gofex clear cap is a solubilized ibuprofen. It is absorbed very fast and in the most part of the GI, and it gives the better bioavailability and faster pain relief. While in case of conventional ibuprofen tablet, since it is not a already dissolved form, it takes time, for the disintegration, dissolution, and since the molecule itself is a hydrophobic, it remains for longer time in the upper GI, and that's why the chances of having this GI side effect with the conventional tablet are more versus the ibuprofen, the Gofex clear cap. That is exactly the point here is, as Dr. Gunawan said, there are certain side effects of NSAIDs. Most common are GI side effects. In case of Gofex clear cap, this point is also taken care. With the virtue of the formulation, there is less or minimum or negligible, practically no GI side effect with Gofex clear cap. Now there are a couple of the slides comparing of ibuprofen with the commonly used NSAIDs, like say aceclofenac. And this is just, here the mention of Cochrane review. Cochrane review, as we know, it is considered as one of the standards review in the medical community. It is accepted in that way. And Cochrane review concluded that ibuprofen 400 milligram was more effective than aceclofenac. Aceclofenac is a prodrug of the diclofenac. It's similar to diclofenac. It is also used as a NSAID. Then there was another study in the dental toothache or the dental pain, and it was found that the aceclofenac and ibuprofen comparison, if we look at the comparison, the faster onset was with ibuprofen, soluble as ibuprofen, analgesic action provided by ibuprofen versus aceclofenac in the third molar surgery model. So in dental pain, as we know, it's the most disturbing pain, and in dental pain, Gofex clear cap provides a very good option to manage the pain safely and effectively. This is the comparison with ibuprofen and diclofenac. Diclofenac is also used as an analgesic and anti-inflammatory. And if we look at the comparison of ibuprofen versus diclofenac, and we can see here, the analgesic action is similar. Diclofenac is supposed to be a stronger analgesic, and ibuprofen has shown a similar efficacy in terms of analgesic effect with lesser rescue medication for the relief of pain in between. So that shows how ibuprofen compares with diclofenac. Diclofenac we have seen on the grid of COX-2 to COX-1 blockade. It is preferentially COX-2, and there are certain precautions need to be followed with diclofenac in terms of the GI side effect as well as the cardiovascular side effects. Now coming to Gofex, the bioequivalence study which was conducted by Mega Life Sciences to see how Gofex clear cap compares with the international brand soft gel capsule of ibuprofen.
Nurofen Javans. And it was found that the area under curve Cmax and Tmax are almost same. That shows that the Gofex clear cap has at par with these pharmacokinetics with the international brand which is there in the US and Europe. And that is exactly the case of Gofex. I mean, in terms of safety, efficacy, is at par with the quality as well as, I mean, in terms of the efficacy. So to conclude, the choice of analgesic, as we know, it depends on the safety and efficacy, how fast, how effective, with lesser side effects, how that NSAID is providing the pain relief. And ibuprofen, as we know, it is the most widely used NSAID for relief of inflammatory pain and the inflammatory pain associated with sometimes fever, like say infectious situations, and also the musculoskeletal conditions, dysmenorrhea. Dysmenorrhea is such a excruciating pain, only women can, they can tell. It's a excruciating pain, and as we know, the prostaglandin synthesis is increased, that causes contractions of the uterus, and that causes the pain. Just to quote a personal, the example here, just before coming to Indonesia, my daughter, she's in adolescence, and she was into a very excruciating pain of, the dysmenoric pain. She was into tears, and I just gave a Gofex clear cap to her, and within 20 to 25 to 30 minutes, she was smiling. That was, this is just out of the context, this is just of my personal experience. We use these products. So, unless we use these products, we will not be able to understand how effective, how fast these products give the relief of pain, and also in terms of the safety as well. So, Gofex, which has a solubilized ibuprofen with clear cap technology, 400 milligram of ibuprofen, it gives the fast onset of action, safer, minimum or practically no GI side effect, and effective analgesia. And unless we use this product, we will not be able to know the efficacy of Gofex. So that's the conclusion from my end. Thank you. Thank you, Dr. Pramod, for such an insightful presentation. Thank you. Bagaimana Bapak Ibu Dokter, pasti sudah banyak pertanyaan, ada banyak yang ingin diskusikan mungkin ya. Coba saya cek dulu semangatnya, boleh kita tepuk tangan semuanya untuk yang ada di sini? Iya, sebagai solusi nyeri yang cepat, aman dan nyaman, Gofex 400 hadir dengan ibuprofen terlarut dan teknologi clear cap untuk penyerapan optimal dan kenyamanan maksimal bagi pasien. Kini kita tiba di momen yang sangat spesial. Langsung saja kita saksikan persembahan istimewa dari Mega We Care Indonesia. Inilah dia. Di Indonesia saat ini, segala bergerak menuju kemajuan. Dari gaya hidup yang serba cepat, hingga kemajuan teknologi. Dari konektivitas berkecepatan tinggi, hingga pasar yang terus tumbuh pesat. Semua mendorong pertumbuhan yang cepat. Tidak ada yang bisa melambat, bahkan untuk rasa nyeri sekalipun.
Karena di dunia yang terus bergerak tanpa henti, nyeri tidak menunggu. Ia datang tiba-tiba, mengganggu momen-momen penting dalam hidup. Ia menghentikan mereka yang sedang aktif bergerak. Kebutuhan akan pereda nyeri bukan lagi sekedar keinginan, tapi sudah menjadi kebutuhan. Karena di dunia yang bergerak cepat, pereda nyeri juga harus bekerja lebih cepat. Percepat pereda nyeri dengan ibuprofen terlarut menggunakan teknologi ClearCap. Memperkenalkan inovasi pereda nyeri pertama di Indonesia, Gofex. Sebuah terobosan dalam sains pereda nyeri, Gofex dirancang untuk bekerja 2 kali lebih cepat dibandingkan pereda nyeri biasa. Formula unik ibuprofen terlarut kami memastikan penyerapan yang lebih cepat dan efisien. Langsung menargetkan sumber nyeri dengan kecepatan yang tidak tertandingi. Gofex absorbs fast, relieves pain fast. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Gofex, meredakan nyeri dalam sekejap. Baiklah Bapak Ibu, kita telah saksikan bersama gambaran yang luar biasa dari produk terbaru kami, Gofex, redakan nyeri dalam sekejap. Sebuah inovasi yang dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata bagi kesehatan, persembahan dari Mega We Care Indonesia. Saat ini kita tiba di momen peluncuran resmi dari produk Gofex. Untuk itu kembali dengan hormat saya mengundang ke atas panggung Dr. Gunawan Tirta Raharja SPPD, Dr. Pramod Mane, Mr. Shalizende, Mr. Ajay Koka, dan Mr. Barat Megani untuk melakukan seremoni peluncuran resmi Gofex. Baiklah Bapak Ibu, sudah siap menjadi saksi peluncuran produk terbaru dari Mega We Care Indonesia? Sudah siap? Mari kita mulai hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Dokter. Luar biasa persembahan dari Mega We Care Indonesia, Gofex pertama di Indonesia. Ibuprofen dengan soft gel capsules. Oke, next we are going to do photo session. Please go to the center, all the VIPs. There will be 3 photo session. Kita apresiasi sekali lagi untuk peluncuran Gofex untuk dari Mega We Care. Terima kasih. Terima kasih dan selamat atas peluncuran resmi produk Gofex. Terima kasih. Boleh satu kali lagi untuk briefing para VIP. Jadi
silakan para penonton supaya hadirin Bapak Ibu dokter boleh berdiri mungkin untuk kita wifi bersama. Luar biasa di Jakarta sudah full hari ini ya. Boleh kita wifi bersama? Siap, saya hitung ya. Siap kameramen? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada para tamu undangan Mr. Barat dan Mr. Kepada Dr. Gunawan dan juga Dr. Pramod, please join us again. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Okay, and here I am with Mr. Shalis. Is there anything from your end? Yeah, I think since we have already seen the launch, the wonderful sessions, the presentation from Dr. Gunawan and Dr. Pramod, and we have also revealed the pack, and we talked about the clear cap technology and the wonderful, beautiful capsules. So I thought, since we have revealed the pack, why don't we see and have a look and feel of the capsule? Okay, so I think all of you would have received a launch kit with you. May I please request you, if possible, you can open the launch kit. And in the launch kit, in your box, in the box, and in the box, you will see a beautiful small trial pack. You'll see a beautiful small trial pack. Di dalamnya kami sudah sediakan sampel. No, bisa terlihat. There is a trial pack here. Ada box juga. Ada sampel. Yes. Kapsul. Yeah, just kapsul. and perfect. You can see the trial pack, and I would request you to please open one capsule from that. It's okay to open. We have given you another strip. And once you open, you will see the beautiful bottle green capsule. And that is the solubilized ibuprofen, which we are bringing to Indonesia for the first time. So I thought, since we have revealed the pack, it's good to open and see and feel the beautiful bottle green Gofex capsule that we bring to Indonesia for the first time. I hope you can see everybody. And it is translucent, transparent, beautiful bottle green capsule. Ya, itulah clear cap teknologi yang kami bawa ke Indonesia, pertama di Indonesia, Mr. Shalis. And I think we have also provided one entire full pack of Gofex capsules to you for your first trial with your patients. Thank you very much. Over to the Q&A session now. Thank you so much. Oke, thank you Mr. Shalis. Kami harap pengalaman Bapak Ibu hari ini bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar tahu, tapi juga merasakan dan juga memahami Gofex dalam genggaman masing-masing. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab Q&A bersama dengan pembicara kita. Ada Dr. Gunawan dan Dr. Pramod. Silahkan duduk dokter. Ya, kita sambil duduk aja ya dok ya, dari tadi sudah berdiri soalnya ya. Oke. Silakan kepada jika ada yang bertanya, wah cukup banyak ya, di sini ada cukup banyak, mungkin boleh turunkan dulu tangannya supaya saya bisa melihat. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Silakan dari mungkin dokter yang memakai baju putih ya di belakang, silakan. Silakan berdiri dokter, perkenalkan nama dan juga asal institusi ya dok. Perkenalkan saya Dr. Adam dari HS Medika Praktek Dr. Ratna di Jakarta Barat. Yang saya tanyakan, untuk pasien yang terpasang NGT, untuk Dr. Gunawan, terpasang NGT, apakah bisa dapat diberikan? Itu yang pertama. Kedua, kalau kita belum makan gitu, terus langsung minum untuk mencegah sakitnya, apa bisa dapat diberikan Gofex?
Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya, Dr. Gunawan. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat mekanisme dari Gofex ini kan sebetulnya solubilize dalam kapsul. Jadi sebetulnya sudah dalam terlarut. Kalau kita bisa berikan itu dalam bentukan itu sebetulnya sudah dalam bentukan liquid. Jadi untuk pasien-pasien yang menggunakan NGT, PEG mungkin kita bisa berikan. Mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Dr. Pramod nanti untuk mekanismenya, apakah kita bisa buka, apakah itu mempengaruhi dari bioavailabilitas si obat ini terutama. Karena adanya obat ini akan mempengaruhi pengobatan pada pasien kita juga nanti. Gitu. Okay, maybe this is opening ya for discussion. So, Dr. Pramod, is there any opportunity or can we remove the solubilized ibuprofen from the soft gel capsule? Is that allowed? No, actually, it should not be removed. I mean, it has to be used as it is. Okay. Yeah, it cannot be If cut patient open. Yeah. has like they need to use it via nasogastric tube or PEG. Nasogastric tube. Yes, Okay. Yeah. that's the question. Can we remove the soft cap gels and just put it For through PEG? nasogastric intubation, we'll get back to you. In terms of, since it's a soft gel formulation and it is protected by the outer cover of the soft gel, I need to check in terms of whether it can be used for a nasogastric intubation. Having said it, this formulation is not meant for the nasogastric intubation. This is the formulation is meant for the oral administration. So, practically, it should not be used. Ya, jadi tidak direkomendasikan dok, karena memang kapsulnya ini untuk melindungi isinya dari degradasi yang terjadi di dalam lambung biasanya. Jadi memang direkomendasikan untuk memakai anti nyeri yang lain. Seperti itu. Oke, baik. Terjawab ya dok ya. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Boleh dibantu mungkin untuk mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baca di boxnya ini masih diimpor dari Thailand, ya, belum diproduksi di Indonesia. Belum. Nah, terus ini under license dari Australia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ini halal soft kapsulnya? Oke. Nah, yang kedua, saya selalu meresepkan untuk radang ini faringitis acute itu metilprednisolon. Boleh dicombine dengan metilprednisolon. Terima kasih. Oke, jadi ada maaf dok, mungkin boleh diulang tadi pertanyaan yang kedua untuk indikasi radang tenggorokan dan acute faringitis tadi. akut faringitis. Saya Oke. selalu pakai metilprednisolon. Oh, Bisakah dikombinasikan dengan ini atau dia menggantikan metil? Yang pertama tadi kehalalan, maaf ya. Ya, Oke, baik. Terima baik. kasih. Siap. Terima kasih dokter. The one part of the question, I think Bharat can address the initial Oh, part. mungkin pertanyaan pertama akan langsung dijawab oleh Mr. Barat. Selamat Silakan. siang. So, pertama, the question was, capsule ini kita import dari Thailand, under, of course, license dari Mega Australia. Mega Thailand, it's a factory which is approved dari halal. Not only halal, dari global, sama approved dari halal Indonesia juga. So, jadi itu semua produk dari Mega Thailand juga halal. Nanti juga 2 tahun depan kita nanti ada produksi di Indonesia. So sekarang kita import dari Thailand, sekarang kita ada baru pabrik juga, jadi bisa produksi soft gel capsule, okay? Tapi itu semua halal, for sure. Ya, terima kasih Bu Dokter atas pertanyaannya. Yang untuk kedua adalah pada kasus-kasus infeksi saluran nafas atas, kita tahu bahwa infeksi itu selalu akan berkaitan dengan inflamasi atau peradangan.
Jadi pilihannya memang non-steroid antiinflamasi. Steroid kita berikan pada pasien-pasien yang mengalami inflamasi yang lebih berat biasanya. Dan biasanya mereka yang ada alergi terhadap non-steroid anti-inflammatory drugs. Misalnya ini pasien ternyata alergi NSAID, pilihannya adalah kortikosteroid kita bisa berikan. Tapi penggunaannya pada kortikosteroid yang dikombinasi dengan NSAID seperti yang tadi saya sampaikan pada presentasi saya, itu kita harus hati-hati. Karena itu akan meningkatkan risiko efek samping terhadap saluran cerna dan efek samping terhadap jantung dan ginjal juga. Sebaiknya kita relatifly harus memilih salah satu. Apakah ini pasien alergi atau tidak, mungkin kita bisa berikan steroid kalau memang ada alergi. Kalau memang tidak ada alergi, kita bisa berikan yang NSAID. Karena NSAID profil safety-nya lebih baik daripada steroid sebetulnya. Steroid sebetulnya juga cukup baik apabila kita berikan dalam jangka waktu yang singkat, tidak lebih dari 1 minggu. Seperti yang kita tahu, kalau kita berikan steroid lebih dari 1 minggu, kita harus taper down dosisnya, karena ada efek terhadap produksi kortisol di dalam badan kita. Jadi ada efek Cushing syndrome kadang-kadang kalau kita penggunaan steroid dalam jangka panjang. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Gunawan. Terjawab ya dokter ya untuk pertanyaannya tadi. Oke, mungkin satu lagi dari Jakarta. Boleh dibantu ya sebelah sana ibu yang, ya ibu dokter yang menggunakan baju biru seperti Gofex ya. Terima kasih, saya Yuliana Slamet dari Kias Kencana. Pertanyaan saya adalah, saya memberikan ibuprofen, paracetamol, dan natrium diklofenak untuk pasien kanker. Apakah ibuprofen ini dapat dikombin dengan paracetamol dan natrium diklofenak untuk pasien kanker tersebut? Kemudian seperti yang kita ketahui, penggunaan kombin obat tersebut sangat cepat dapat terjadi gagal ginjal. Nah, pertanyaan saya, apabila obat yang ini digunakan combine dengan paracetamol dan natrium diklofenak, apakah tambah mempercepat terjadinya gagal ginjal tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, mungkin bisa dari Dr. Pramod dulu ya yang menjawab. So the doctor, she used ibuprofen and then paracetamol, natrium diclofenac to treat cancer, pain in cancer. Yes. And her concern is for the combination with ibuprofen, is that allowed? And also for the side effects in renal failure. Okay. Using combinations of ibuprofen and paracetamol especially, there are such products available globally, I mean in some part of the world. But if we look at the profile of paracetamol and ibuprofen, there are mixed results. I mean there are clinical studies with the combination comparing individual drugs, like combination of ibupara compared with either paracetamol or with ibuprofen. There are mixed results. However, some studies have found that the combination of ibuprofen and paracetamol gives the similar efficacy as that of ibuprofen alone. There are some studies, while some studies have shown a better analgesia in terms of when we use combination. So there are mixed results, but there is a recommendation that usually the NSAIDs should not be combined. NSAIDs, especially diclofenac and ibuprofen, should not be combined. I mean that is the recommendation that they followed. But yes, there are combination of ibu plus para. However, the ibu gives the similar efficacy as that of combination. There are triple drug combinations as well, available, but we need to check the side effect profile of such combinations. Oke, ya mungkin
tadi saya simpulkan ya bahwa sebenarnya ada kombinasi dari ibuprofen dan juga paracetamol. Tapi sudah ada penelitian juga bahwa treatment dengan ibuprofen sendiri itu sudah cukup efektif sebenarnya dalam meredakan nyeri. Baik, untuk efek samping terhadap ginjal itu masih perlu you need more to be more careful ya with the use, apalagi kombinasi gitu. Tapi akan lebih rendah efek sampingnya jika menggunakan ibuprofen sendiri. Oke, mungkin ada tambahan dari Dokter Gunawan? Ya, mungkin saya bisa tambahkan untuk pasien-pasien kanker kita harus hati-hati dok. Yang terutama pasien kanker ini juga mendapatkan obat-obat kemoterapi yang kadang-kadang sifatnya juga sitotoksik dan nefrotoksik. Kita juga bisa bilang bahwa pasien-pasien kanker ini risiko untuk mengalami low platelet problem. Jadi trombositnya itu selalu rendah biasanya. Pasien-pasien yang mengalami kemoterapi dan pasien-pasien kanker, apabila kita berikan COX-2 selective inhibitor atau kita berikan golongan NSAID, biasanya kita harus bukan hanya monitor efek samping terhadap ginjalnya, tapi efek samping terhadap penekanan sumsum tulang belakang, GI-nya juga terganggu karena mereka biasanya pasien kanker itu makannya kurang. Mereka intake-nya kurang, otomatis mereka juga ada masalah dengan saluran cernanya. Dan tidak direkomendasikan untuk menggabung dua jenis NSAID diberikan secara bersamaan. Walaupun itu dua kelas yang berbeda. NSAID yang COX-2 selektif maupun yang non COX-2 selektif digabung itu tidak dianjurkan karena efek sampingnya akan lebih meningkat. Seperti itu. Kita harus pilih obat yang lain. Mungkin kalau nyerinya tidak teratasi, kita harus masukkan golongan opioid nanti pilihannya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan terjawab ya dokter ya. Oke, untuk yang Jakarta semangat sekali tapi boleh ditunggu dulu karena kita terhubung dengan 5 kota besar lainnya. Jadi kita beri kesempatan ya buat 5 kota besar lain untuk bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Makassar, Dr. Syamsu Fuad ya. Bertanya bagaimana pengaruh dosis dan frekuensi pemberian ibuprofen kemungkinan terjadinya nefrotoksisitas, terutama pada pasien komorbid, hipertensi, dan DM. Ya, how the dosage and also frequency of ibuprofen could be the reason for nephrotoxicity, especially for comorbid in hypertension and diabetes. Maybe dari Dokter Gunawan dulu ya. Ya. Terima kasih. Jadi untuk pasien-pasien dengan komorbid seperti hipertensi, diabetes, kita tahu bahwa pasien-pasien ini risiko tinggi untuk mengalami komplikasi, yaitu adanya gagal ginjal. Jadi sebelum kita berikan golongan NSAID, terutama ibuprofen, kita harus menilai dulu fungsi ginjal pasien ini apakah baik atau tidak. Cukup aman tidak? Jangan lupa pasien-pasien hipertensi dan diabetes ini kerusakan ginjal itu tidak bisa dinilai hanya dari nilai kreatininnya saja. Kita juga harus lihat bahwa pada tahap awal gangguan ginjal di pasien diabetes itu bisa timbul namanya mikroalbuminuria. Jadi kalau kita punya pasien diabetes ternyata sudah ada mikroalbuminuria, berarti itu sudah terjadi gangguan ginjal. Hati-hati terhadap pemberian ibuprofen. Nah, pemberian dosis dan frekuensi dari ibuprofen, seperti yang kita tahu, dosis maksimum ibuprofen adalah 800 mg dalam sehari. Mungkin nanti kita akan tanyakan ke Dr. Pramod untuk lebih jelasnya. So, Dr. Pramod, there is a question from our colleague whether the dose and the frequencies of ibuprofen related with the nephrotoxicity of this medicine. Is it related, with higher doses and more giving the ibuprofen to the patient gives you more nephrotoxicity? Please. If we look at the ibuprofen profile, the dosage commonly used is up to say 1200 milligram, okay? There are recommendations in terms of if you need a higher dose, for say a very severe pain or this inflammation, then it can be used up to 800 milligram at a time, 3 times a day. 2400 milligram is the maximum dose is used
especially in rheumatoid arthritis and all those, the situations where the inflammation is very high. There are mentions about the toxicities of ibuprofen or, for that matter, all NSAIDs when they are used for long-term and very high dose. I mean more than 2,400 milligram. If it is being used for say 6 months or 1 year, and that too in high-risk individuals, the patients who already have some compromised renal function, or especially elderly who have a decreased renal function, there you need to be cautious when you are using the dose of ibuprofen more than 2,400 milligram. So these are the two situations where you need to be cautious, not only with ibuprofen, but for all NSAIDs, that patients already has some renal function impairment, and the elderly especially, when we are considering very high dose and for long-term use. Ya, oke, mungkin tadi menyimpulkan ya, kalau dari segi parameternya bisa dicek tadi bukan cuma dari kreatinin ya dok ya, tapi dari mikroalbuminureanya juga bisa menjadi parameter dari nefrotoksisitas, apalagi penggunaan ibuprofen dalam jangka panjang. Kemudian tadi Dr. Pramod juga sudah menjelaskan dosis maksimum banget ya sehari 2.500 mg aja. Jangan lebih dari itu karena memang sudah ada penelitian dengan dosis yang lebih dari 2.500 mg ini ada kemungkinan bisa letal terhadap organ tertentu. Begitu. Oke. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada dari kota besar lain yang bertanya? Oke, sabar ya dokter ya yang ada di Jakarta. Mungkin bisa dicatat dulu karena kalau misalnya di hari ini tidak terjawab, kami akan berikan jawabannya lewat tim kami di lapangan ya. Bisa dicatat dulu atau di WhatsApp dulu ke tim kami. Oke. Next itu dari Medan. Pertanyaan sudah dalam bahasa Inggris. Must ibuprofen be used concomitantly with PPI to improve safety profile? Okay, maybe Dr. Pramod, you can answer first. Yeah. It's very good question actually, interesting question. Usually if we look at the PPIs, they are part of each and every prescription nowadays. For the diabetes patients, for even whatever the drugs, the prescription ends with the PPI. We need to check the using PPI so rampantly, whether it is required or not. Now, ibuprofen, especially with Gofex clear cap, which is a very GI friendly formulation, it will not cause a GI irritation. As I mentioned, by the virtue of its formulation, it stays in the unabsorbed drug practically it is not there. It is absorbed and it gives you a rapid action. Since the unabsorbed drug or the volume of the drug is not there, it doesn't cause irritation, not dyspepsia and all. Peptic ulcers are there. The peptic ulcers maybe when very long term, that is to NSAIDs, conventional NSAIDs, not with Gofex clear cap. So practically there is no need to add PPI along with Gofex clear cap, since it is GI friendly product. Oke, tadi sudah langsung dirangkum di akhir ya. Tidak perlu menggunakan kombinasi dengan PPI kalau sudah menggunakan Gofex ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Dr. Gunawan terkait dengan ini kombinasi dengan PPI? Memang menarik sekali bahwa kita itu pada sehari-hari kita meresepkan PPI daripada obat yang lain. Betul? Betul ya? Dalam sehari kita bisa resep PPI mungkin dari 10 resep, 5 pasti ada PPI ya dokter ya? Pasti. Jadi kita mesti berhati-hati juga pada persepan PPI. Kembali lagi PPI in long term itu juga punya banyak efek samping dok. Hati-hati, kita bisa muncul adanya polipoid, ada polip yang muncul di dalam lambung, dan ada risiko pneumonia kalau misalnya kita berikan PPI jangka panjang pada geriatri, terutama orang tua, karena akan ada timbulnya
kadang-kadang karena acid itu kita perlukan untuk mengontrol makanan yang masuk ke dalam dalam perut kita. Jadi kalau misalnya kita konsumsi PPI dalam jangka panjang, asam lambung kita menurun, otomatis tidak ada proteksi. Akan ada banyak kolonisasi bakteri di dalam lambung dan bahkan usus kita. Jadi kita mesti hati-hati dalam persiapan PPI. Dan untuk Gofex, untuk saat ini diklaim oleh Dr. Pramod bahwa kita resepkan Gofex untuk NSAID-nya tidak perlu PPI. Jadi meringankan biaya yang dikeluarkan oleh pasien juga, cost efektif, seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah dirangkum juga tadi ya oleh Dr. Gunawan, bagaimana Gofex ya ini sebenarnya sudah cukup efektif, tidak perlu dikombinasi juga, sehingga efek samping dari kombinasi itu juga bisa tereduksi. Oke, next mungkin ada pertanyaan? Iya, dari Makassar lagi, atau mungkin ada, tadi Makassar sudah, Medan sudah, dari Semarang ataupun... Oke, baik. Kita balik lagi ke Makassar. Ini pertanyaan dari Makassar. Oke, cukup panjang ya. Ini kayak tentang GI juga. Saya sebenarnya mengira mungkin akan banyak pertanyaan tentang kardio, mungkin ya efek sampingnya. Tapi ternyata banyaknya hari ini tentang nefrotoksisitas, kemudian GI. Nah, ini sangat seru sekali diskusinya ya. Oke, dari Makassar, Dr. Rasi Salang, SPP. Dia bertanya bagaimana pertimbangan penggunaan ibuprofen pada pasien lansia, mengingat perubahan farmakokinetik dengan risiko polifarmasi. Apakah ada perbedaan efikasi, profil keamanan antara ibuprofen dan selektif COX inhibitor pada pasien dengan risiko kardiovaskular? Nah, kali ini kita masuk ke risiko kardiovaskular, Dr. Gunawan, silakan. Ya, terima kasih Dr. Rasi untuk pertanyaannya. Jadi pada pasien yang lansia, geriatri, itu mempunyai risiko polifarmasi, betul. In elderly, we have a lot of medicine, right? We often to prescribe a lot of medicine in geriatric patient. So, in the use of ibuprofen, should be very careful. Jadi kita harus hati-hati sekali, karena pada pasien geriatri, ada beberapa obat yang rutin diberikan. Misalnya, mereka punya diabetes, mereka punya hipertensi, mereka pasti punya penyakit kardiovaskuler. Jadi hati-hati meresepkan golongan NSAID pada pasien-pasien geriatri. Kalau tidak diperlukan sekali, jangan pilih NSAID, karena efek sampingnya pasti akan muncul. Itu pasti. Yang pertama, karena ada polifarmasi. Kalau kita gabung antara NSAID dengan NSAID lain, misalnya aspirin, itu kan sering didapat ya, pasien geriatri itu sering mendapat aspirin karena mereka juga ada masalah kardiovaskuler. Bahkan obat seperti selective COX-2 inhibitor, kalau kita berikan pada geriatri, efek sampingnya akan lebih kentara apabila dibandingkan dengan orang yang dewasa. Jadi kita harus hati-hati sekali mempertimbangkan penggunaan ibuprofen. Mungkin kita bisa berikan ibuprofen ataupun NSAID yang lain dalam dosis yang lebih minimal, yaitu misalnya kita berikan dengan yang tipe-tipe yang lebih cepat diabsorpsi, kemudian yang efek anti nyerinya lebih cepat sehingga ini pasien nyerinya langsung hilang. Jadi kita tidak berikan anti nyeri itu terlalu lama. Jadi kita bisa pilihkan NSAID yang profile safety-nya lebih baik dan bekerja lebih cepat. Supaya apa? Supaya ini pasien cepat hilang nyerinya dan aman, seperti itu. Mungkin Dr. Pramod, maybe Dr. Pramod can give us some insight about this selective COX-2 inhibitors and NSAID in elderly. That is an important part of discussion. When using NSAIDs in elderly, as we know, there are certain physiological challenges in elderly, decreased renal function, decreased hepatic function. I mean, a bit. When choosing NSAID, if it requires for long-term use, then, and in higher doses, there are concerns when you are using NSAIDs in higher doses for long-term use, then it is to be avoided. While for short-term use, say 10 days or a couple of weeks, for the relief of inflammatory pain,
or the painful situations, it can be used. But higher dose and long term meaning more than say 6 months or more, it is to be, avoided. Halo, oke. Mungkin tadi Dokter Pramod lebih menjelaskan tentang durasi terapinya, ya. Jadi dari studi yang sudah ada mengenai NSAID khususnya pada pasien-pasien lansia, kalau untuk pain yang menengah ya, itu bisa digunakan selama 10 hari. 10 hari saja untuk terapinya. Kemudian untuk yang sudah lebih parah bisa diperpanjang sampai 6 bulan. 6 bulan saja gitu, jadi tidak lebih dari itu. Oke. Next, mungkin pertanyaan dari Medan. Oke, dari Medan ya. Ini supaya adil ya Bapak Ibu ya, karena kita berbagi sesi ini dengan 5 kota lain ya. Oke, pertanyaannya ibuprofen can be used to treat nociplastic pain patient. Nociplastic pain patient. Saya agak kurang mengerti nociplastic pain patient, mungkin bisa dari from who will start? Oke, Dr. Gunawan first. So it's a quite difficult question actually, you know. Ini sangat sulit sekali untuk dijawab. Masalahnya nyeri nociplastic ini sangat multifaktor. Bukan hanya ada tissue damage mungkin, bisa juga dikarenakan masalah nerve damage, bisa juga dikarenakan masalah psikosomatik. Kita sekarang punya istilah psikosomatik, yaitu gejala yang muncul bukan karena kelainan di organ, tapi ada masalah sesuatu dengan psikologi. So, untuk hal-hal ini, bahkan anti nyeri itu tidak dianjurkan untuk diberikan. Misalnya kita udah jelas nih, ada pasien kita cek, dia tidak ada kelainan organ apapun. Misalnya pasien ngeluh nyeri perut misalnya, pain in the abdomen misalnya. Kita sudah cek CT scan abdomen, kita sudah endoskopi, kita sudah cek darah, tidak ditemukan kelainan apapun. Jadi secara organ ini pasien normal. Walaupun kita berikan ibuprofen, paracetamol, mungkin kita berikan morfin, nyerinya pun akan tetap ada. Kalau kita teliti lebih lanjut dan ternyata ini pasien ada IBS, dan IBS ini dikaitkan dengan psikosomatik problem, misalnya pasien ternyata ada depresi, ada anxiety, mungkin kita malah berikan antidepresan kepada pasien ini, ketimbang anti nyeri. Jadi kita harus teliti lebih lanjut lagi pada pasien-pasien yang mengalami nociplastic patient. So, how's your consideration, Dr. Pramod, about this nociplastic? Yeah, nociplastic pain is a very typical, it is not a generalized kind of situation. Nociceptive pain, yes, analgesic, anti-inflammatory drugs definitely help. Nociplastic pain, if it is associated with some inflammation, maybe, but it is not recommended, or it is recommended. It's not both the situation. It is like, say, physician has to decide whether he can use it for nociplastic pain or not. But looking at the profile of NSAID, inflammatory painful situations, conditions, musculoskeletal, dental, dysmenorrhea, infections, common cold associated with inflammation and the fever can be used. We forgot one point to mention, headache. Headache and including migraine. There are studies with ibuprofen and you get relief of headache including migraine with the ibuprofen. So Gofex can be used in severe headache and also a migraine. Thank you, Mr. Pramod. Thank you, Dr. Pramod. Jadi saya mungkin merangkum ya, tadi nyeri nociplastic tadi banyak sekali penyebabnya. Jadi tadi harus pergi ke ahlinya juga untuk diketahui mungkin penyebabnya tadi ya dokter ya. Seperti itu dari Dr. Pramod pun juga mengatakan hal yang sama, diketahui dulu dari penyebabnya apa. Kemudian jika
disertai dengan headache, disertai dengan demam, itu baru mungkin bisa digunakan ibuprofen seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Pramod, Dr. Gunawan. Saya mohon tetap di sini dulu. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sebagai bentuk apresiasi kepada pembicara kita hari ini, saya akan mengundang Mr. Barat untuk maju ke depan untuk memberikan token apresiasi kepada pembicara. Oke, mungkin boleh silakan di tengah, dokter. Kita akan token apresiasi. Mungkin bisa tepuk tangan juga kepada pembicara kita yang luar biasa. Boleh berfoto dulu. Silakan kepada Dr. Pramod, pembicara ilmiah kita di sesi kedua. Tadi sudah membahas secara teknis ya mengenai Gofex. Selanjutnya kepada Dr. Gunawan, pembicara kita di sesi pertama ya secara luar biasa. Tepuk tangannya boleh. Tidak pelit ya membagi kita banyak sekali ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada pembicara, dipersilakan untuk kembali duduk. Oke, terima kasih dan disilakan duduk kepada Mr. Barat, Dr. Pramod dan juga Dr. Gunawan. Terima kasih juga kepada para peserta yang antusias ya untuk bertanya dan juga ikut dalam berdiskusi pada hari ini. Terima kasih kepada pembicara kami atas jawaban yang informatif dan semoga sesi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang manfaat dan juga keunggulan dari Gofex. Sebagai langkah awal untuk lebih memahami keunggulan dari produk Gofex, mari kita saksikan bersama sebuah video presentasi yang menampilkan fitur dan manfaat utama yang ditawarkan. Mari kita saksikan bersama. Gaya hidup cepat di Indonesia menuntut pereda nyeri yang bekerja lebih cepat. Tablet konvensional tidak dapat memberikan kelegaan dengan cepat. Memperkenalkan Gofex, solusi inovatif pereda nyeri hadir pertama di Indonesia. Gofex mengandung ibuprofen terlarut dengan teknologi clear cap canggih yang memberikan absorpsi lebih cepat dan meredakan nyeri hanya dalam 20 menit dengan efek samping minimal pada lambung. Teknologi clear cap dalam Gofex mencapai Cmax lebih tinggi pada Tmax lebih singkat dibandingkan tablet ibuprofen konvensional. Teknologi clear cap pada Gofex memiliki profil keamanan GI yang lebih baik dengan tingkat keamanan liver yang tinggi, serta risiko efek samping minimal pada ginjal dan jantung dibandingkan obat pereda nyeri lainnya. Gofex meredakan gejala flu dan pilek lebih cepat dengan risiko efek samping yang lebih rendah. Gofex memiliki kemungkinan 28% lebih rendah untuk efek samping nyeri perut. Gofex memiliki kemungkinan 36% lebih rendah untuk efek samping dispepsia. Gofex efektif dalam meredakan sakit kepala tegang pada 63% pasien, memberikan 27% lebih banyak kelegaan dibandingkan acetaminophen. Gofex juga terbukti meringankan nyeri punggung pada 63% kasus. Untuk nyeri pasca operasi gigi, Gofex memberikan kelegaan yang lebih superior dengan 3 kali lebih sedikit efek samping. Selain itu, Gofex secara signifikan mengurangi gejala dismenor dengan meredakan nyeri pada 99% pasien. Gofex juga meringankan nyeri sendi. Dengan sekitar 60% pasien osteoartritis lutut dan pinggul menunjukkan perbaikan. Nikmati manfaat kapsul lunak yang lebih mudah untuk ditelan, mengurangi gesekan, menutupi rasa dan bau, serta meningkatkan kepatuhan pasien.
Pilih Gofex untuk kelegaan cepat dan terpercaya saat nyeri menyerang. Luar biasa. Video tadi menjadi bukti nyata bagaimana Gofex telah membantu dalam meredakan nyeri dengan lebih cepat, lebih aman, dan nyaman. Tidak hanya menawarkan teknologi yang canggih, tapi juga pengalaman pemulihan yang lebih baik bagi para penggunanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Lucky Draw. Kami telah menyiapkan 10 hadiah menarik bagi hadirin yang beruntung hari ini. Sistem kami akan memilih pemenang secara acak berdasarkan nama, jadi pastikan Anda tetap pantau baik-baik layarnya, karena siapa tahu Anda yang akan beruntung hari ini. Untuk Bapak Ibu yang berada di luar kota, juga bersiap-siap ya, yang ada 5 kota lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undi untuk hadiahnya. Hadiah yang pertama adalah JBL Wave Beam True Wireless Earbuds. Ya, dapat earbuds nih, jadi lebih enak buat olahraga, ya, buat beraktivitas. Dari JBL lagi. Oke, kita akan mulai. Start. Kocok. Oke, stop. Iya, apakah hadir di sini orangnya? Dr. Afrianti dengan nomor 08952XXX. Iya, oke, kita lanjut lagi ke hadiah yang kedua. Hadiah yang kedua tidak kalah mahalnya ya, yaitu Sony XB100 Portable Wireless Speaker. Siapakah yang beruntung mendapatkannya di hari ini? Kita start. Oke. Terus stop. Oke, Dokter Sarah Nia, selamat 082245XXX dari Surabaya. Selanjutnya ada Philips Air Fryer Low Watt 800 watt saja. Siapakah yang beruntung mendapatkannya? Kita start. Stop. Oke, mungkin ini kita bisa ulang lagi karena ini sesinya dokter ya. Kita ulang ya, mungkin untuk Philips Air Fryer Low Watt. Start. Stop. Oke, dari Makassar, Dr. Nurul Mawada. Selamat kepada pemenang. Selanjutnya saya ada 2 voucher MAP senilai Rp1.000.000. Jadi masing-masing dapat Rp1.000.000 nih voucher MAP. Kita mulai, start. Stop. Dari Bandung. Tapi S-Farm ya. Boleh kita ulang lagi karena ini sesinya dokter. Mungkin boleh diulang lagi untuk voucher MAP senilai Rp1.000.000. Siapakah yang beruntung hari ini? Start. Stop. Oke, Dokter Chandra dari Jakarta. Adakah orangnya hari ini? Oke, kalau tidak ada kita ulang lagi ya. Tetap semangat ya. Oke, diulang lagi. Boleh? Start. Stop. Oke, dari Medan, Dr. Veronica. Selamat mendapatkan voucher MAP Rp1.000.000. Selanjutnya, voucher MAP Rp1.000.000 lagi ya. Start. Stop. Syahrudin dari mana ini? Oke, boleh kita ulang lagi. Voucher MAP Rp1.000.000. Ini berdasarkan nama-nama yang hadir ya hari ini. Jadi nggak tipu-tipu nih kita untuk membagi hadiahnya. Silahkan start. Stop. Oke, dari Jakarta Heri Pribowo. Oke, next adalah pemenang hadiahnya adalah Xiaomi Redmi. Jadi dapat HP baru nih ya hari ini. Silahkan start. Start. Ya.
pemenangnya Arif Wibowo? Oh nggak ada, ya udah kita ulang lagi untuk yang voucher MAP tadi ya. Kita ulang lagi, silakan start. Oke, stop. Oke, dari Makassar, Dr. Tri Sumitro. Ya, silakan. Next adalah Xiaomi Redmi. Ya, dia dapat smartphone. Kita start. Stop. Oke, Dr. Anton Suherman, apakah ada? Iya, selamat ya dok. Dapat smartphone loh, luar biasa. Kita masih ada 3 hadiah lagi, jadi jangan sedih ya. Oke, next adalah Levoit Dual Cool Humidifier maksudnya ya. Silakan start. Stop. Kita ulang ya, karena ini dari apotek. Next, start. Kita start lagi. Stop. Oke, apakah ada Dokter Vivo? Kita ulang lagi kalau gitu ya, untuk Levoit Dual Ultrasonic Cool Humidifier. Start. Stop. Oke, Titik Setiawati dari Semarang mendapatkan Levoit Ultrasonic Humidifier. Next adalah alat pijat ya, alat pijat dari SKG G7 Pro Fold. Oke, next start maksud saya, start. Stop. Oke, dari Bandung, selamat kepada Dr. Ria Mariani. Selanjutnya adalah Garmin. Siapakah yang akan mendapatkan, ini final ya, hari ini mendapatkan Garmin Smartwatch Vivo Active 6 ya, buat olahraga, buat fitness. Oke, kita start. Terus. Oke, stop. Ya, Dr. Adrianus dari Surabaya ya, mengikuti dari Westin. Oke, selamat kepada seluruh pemenang Lucky Draw hari ini. Silahkan kontak tim kami untuk konfirmasi dan identitas dan juga alamat pengiriman hadiah. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Mr. Shalis Jande selaku General Manager Mega We Care Indonesia untuk menyampaikan closing remarks. Please welcome Mr. Shalis Jande to the stage. All right, thank you so much. It was a great day to start, and we have progressed through our couple of sessions. I hope you enjoyed, everybody. You enjoyed? Thank you so much. It's great to be your host as Omega Life Sciences for this wonderful launch event. And as we come close to today's exciting journey, I would like to extend warm thanks to everyone sitting here in Jakarta and across all 5 locations for your patience, for your attendance, for your engagement for today's launch session. Like thrilling Formula 1 race, today's session was all about speed, precision, and performance. So, and I hope you all also felt that same thing. Dr. Gunawan, thank you so much for being here. And Dr. Pramod, thank you so much for being here. And they have been sharing their expert knowledge and their expertise, their insights on the topic of advancing pain management. Now, as we know, we talked a lot about advancing in the pain management from both the speakers, and the need for the change, the need for the much faster and safer pain management, and that's where Gofen comes with a breakthrough technology of ClearCap technology in solubilized ibuprofen. Now, as we have seen that, and we sincerely thank both the speakers over here for sharing their insights and knowledge today. And as we all know that Gofex is here in Indonesia for the first time, and with that I take an opportunity
along with my Managing Director, Mr. Bharat Meghani, to announce that for today, Gofex being the first time today, and I see a lot of doctors over here. In the evening, we will have a lot of pharmacy here. So we announce for today as a first order of Gofex from the clinics of wherever possible will come with 30% discount. All right. So this is the first time, and so we honor your first order that will come with 30% discount. So our team and our colleagues will be here around. They will reach out to you in case if you have any requirement, they will come and reach to you, and this goes with 30% discount for today. All right, so since we come close to the end of this journey, which is on the fast track of pain management, I sincerely thank everyone for coming and joining, sparing your Sunday today with us for this wonderful occasion. And once again, terima kasih, thank you so much. With this, we close to the lunch section. Thank you so much. Thank you, Mr. Shalis, for the insightful closing remarks. Hadirin yang terhormat, kita telah tiba di penghujung acara peluncuran resmi Gofex. Atas nama Mega We Care Indonesia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran, antusiasme, dan partisipasi Anda semua. Semoga peluncuran Gofex ini membawa manfaat dan inspirasi solusi kesehatan yang nyata bagi kita semua. Kami juga mengundang seluruh peserta untuk menuju area makan siang yang terletak di Ballroom 2. Jadi ada di belakang sini ya Bapak Ibu, atau tepat di sebelah ruangan. Saya Theodora Chastin, selaku host pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun yang kurang berkenan. Mohon pamit undur diri, selamat siang, selamat menikmati makan siang. Terima kasih. Sekali lagi mengingatkan, tadi dari Mr. Shalis ada kejutan 30% untuk Bapak Ibu yang memesan hari ini. Jadi langsung hari ini saja dikontak tim kami yang sudah pakai kaos polo. Silakan dikontak, pemesanan hari ini 30% off. Jadi kami menghargai untuk Bapak Ibu yang ingin mengalami pertama kali Gofex, silahkan langsung dipesan saja ke tim kami. Dan Gofex sudah tersedia di seluruh Indonesia. Terima kasih. Recording stopped.